Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai bisa banggakan. Kami semua berkumpul di sini pengurus perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah Kabupaten Banyumas ingin menyampaikan beberapa hal penting menurut saya terkait dengan dinamika sosial, keagamaan dan politik di tanah air, khususnya dalam rangka mensikapi apa yang disampaikan oleh Saudara Rizik Syihab di Jakarta kemarin yang memprovokasi massa ingin mengobarkan perang gitu ya, dan juga isu-isu yang lain terkait Menteri Sosial yang kabarnya akan mengusulkan beberapa nama, termasuk salah satunya adalah seorang keturunan imigran dari Yaman, seorang Habib, untuk menjadi pahlawan nasional. Nah, terkait dengan hal itu semua, kami dari Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah Kabupaten Banyumas ingin menyampaikan beberapa pernyataan sikap. Yang pertama, kami menolak meminta kepada Presiden Prabowo Subianto ketika nanti betul-betul nama Idrus bin Salim Al-Jufri dari Palu, Sulawesi Tengah dimasukkan atau diusulkan menjadi pahlawan nasional, mohon agar ditolak. Tolak. Sepakat ya? Sepakat. Karena menurut kami satu, bahwa Idrus bin Salim Al-Jufri tidak layak, tidak tepat menjadi pahlawan nasional, karena yang bersangkutan bukan warga negara Indonesia, tidak dilahirkan di Indonesia, datang ke Indonesia sudah usia 20 tahunan ke atas, kemudian sampai meninggalnya tahun 69 tidak tercatat menjadi warga negara Indonesia. Maka lucu menurut kami bahwa orang sudah meninggal dunia baru diurus warga negaranya pada tahun 2024 kemarin. Dari sisi ini menurut saya janggal. Apakah tidak ada tokoh lain di Sulawesi Tengah yang lebih pantas untuk menjadi pahlawan nasional? Saya kira pasti ada. Dan syarat undang-undangnya mengatur bahwa pahlawan nasional haruslah warga negara Indonesia. Maka terkait hal tersebut, kami sekali lagi meminta agar yang bersangkutan di-cancel, ditangguhkan atau tidak diterima menjadi pahlawan nasional. Setuju? Tolak. Satu itu, yang lainnya mungkin dari yang lain ingin menambahkan. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Muhammadin wa ala alihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Saudara-saudara sekalian sebangsa dan setanah air, kami warga pribumi Nusantara Banyumas, terutama yang tergabung di dalam PWILS Kabupaten Banyumas Raya dan juga Banyumas Raya, pasca semalam mendengarkan ajakan perang dari beliau Pak Rizik Syihab, kita sangat menginginkan sekali bahwa hal tersebut kita sikapi dengan cerdas, kita sikapi dengan cara berwibawa, karena apabila tidak kita sikapi, itu beliau
Pak Rizik Sihab itu akan berketerusan secara simultan akan terus melakukan provokasi-provokasi terhadap rakyat pribumi Nusantara. Ini wajib sekali lagi kita sikapi bahwa ajakan perang dari beliau, Pak Rizik Sihab, yang sangat membahayakan keamanan negara, ya, apabila terjadi clash, betul, banjir darah tidak bisa dibendung, kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia akan terancam. Betul apa enggak? Betul. Oleh karena itu, sekali lagi, bahwa berbagai macam kasus yang telah dilakukan Pak Rizik Sihab, kasusnya banyak sekali. Ada penghinaan kepada mata uang, gitu. Ada penghinaan terhadap Hansip, ada penghinaan terhadap profesi TNI, ya. Bahkan terakhir semalam juga memonyet-monyetkan tentara, kan? Ya. Penghinaan terhadap profesi Polri, penghinaan terhadap suku Sunda, mengenai pernyataannya tentang campur racun, penghinaan terhadap agama lain, penghinaan, dan ada juga kasus hukum yang membelenggu Pak Rizik tahun 2016 ya, pertama kali mencuat, yaitu mengenai cat mesum. Tetapi yang paling membahayakan, saudara-saudara sekalian, bangsa setanah air, adalah dugaan bekerja sama, simpati dengan kelompok ISIS. Ini, loh, jangan menolak loh ya. Ini tahun 2015 ini. Silakan, apa namanya, di HP, di YouTube semua ada itu semua. Tidak boleh menolak ini. Ini yang paling membahayakan keamanan bangsa dan negara Republik Indonesia yang kita cintai. Oleh karena itu, dari berbagai macam kasus yang paling membahayakan keamanan negara, dan ini adalah merupakan kejahatan terhadap negara, adalah membahayakan persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu pula, bangsa pribumi Nusantara, terutama di wilayah Banyumas Raya, mengusulkan kepada aparat penegak hukum, kepada stakeholder hukum, untuk segera menangkap Pak Rizik Sihab. Nih saudara, memang beliau Pak Rizik Sihab harus ditangkap. Perlu Pak Rizik Sihab ketahui bahwa bumi Banyumas dan bumi Nusantara, di mana di sini dipusatkan TNI dilahirkan, buminya Pak Sudirman, buminya Jenderal Sudirman, kita itu menghadapi seperti ini kecil ya? Kecil! Ya. Mengapa kecil? Karena kita sudah biasa dan terbiasa untuk digembleng, hampir hancur, bangkit lagi. Digembleng setiap hari, hampir hancur, bangkit lagi. Digembleng setiap hari, hampir hancur, bangkit lagi. Dan hanya bangsa Nusantara dengan pengalaman-pengalaman seperti ini, dan sudah menjadi bangsa yang berotot kawat banung besi, saudara-saudara sekalian. Oleh karena itu, sekali lagi, Anda setuju apabila Rizik Sihab itu ditangkap? Setuju. Perhatikan, saya kira tidak hanya di Banyumas saja, saya kira di seluruh Nusantara, dari bumi Banyumas ini akan bergetar dan resonansinya akan melebar ke seluruh penjuru Nusantara. Saudara-saudara sekalian, karena ini banyak teman-teman yang
ingin juga memberikan pernyataan. Saya cukupkan, tetapi yang terakhir adalah Pak Alwi ini ya, beliau ya, ini bukan hanya Rizik Syihab aja sebetulnya ya, tapi ini fokusnya ke beliau dulu. Wah, banyak sekali kalau diceritain sampai subuh nggak habis. Seluruh kabit. Seluruh, bukan oknum kok. Ini hampir menyeluruh. Oleh karena itu, saya juga anak tentara ya. Jadi saya harus wajib turun belakang untuk menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia yang dalam kasus ini, yang dalam saat ini terancam. Bandirnya, kesatuan dan persatuan nasional akan sangat berbahaya sekali. Betul. Nanti saya bisa ngomong lagi, silakan kepada yang lain. Tanggap Habib Rizik? Tanggap Habib Rizik? Rawe-rawe rantas? Rawe-rawe rantas? Ger rame ger. Ger rame ger. Ger rame ger. Yang terakhir ya, yang terakhir ini diksi saya. Saudara-saudara sekalian, bangsa Banyumas, bangsa pribumi Nusantara siap untuk bertempur di Palagan. Siap bertempur di Palagan. Kapan? Tentukan waktunya. Kapanpun. Tentukan tanggalnya. No jual. Saya mau. Suro Joyo Diningrat. Suro Hiro Joyo Diningrat. Lebur dening Mas Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Kepolisian Republik Indonesia, kami sebagai pribumi meminta kepada aparat untuk menangkap Rizik Syihab masalah mesum dengan Firza. Dan Rizik Syihab pada waktu itu mendengungkan revolusi akhlak. Tapi ternyata akhlaknya Rizik Syihab lebih bejat daripada pribumi. Kami memohon kepada aparat kepolisian Republik Indonesia agar menangkap Rizik dan diteruskan kasus-kasus yang terdahulu, jangan disimpan, jangan dibekukan. Kami sebagai pribumi mendukung tugas-tugas aparat kepolisian untuk menangkap Rizik Syihab. Teruskan. Sekiranya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain? Mau ada lagi? Mas Dedi? Ayo. Umar. Yang lain? Oke ya, saudara-saudaraku yang saya cintai, saya banggakan. Jadi yang pertama tadi kita meminta agar pengusulan almarhum Idrus bin Salim Al-Jufri dari Palu, Sulawesi Tengah menjadi pahlawan nasional. Kita minta untuk ditolak karena yang bersangkutan bukan warga negara Indonesia, tidak dilahirkan di Indonesia, tapi dilahirkan di Jerman, dan sampai meninggalnya bukan warga negara Indonesia. Yang kedua, karena yang bersangkutan juga tidak tercatat sejauh mana perlawanannya terhadap penjajah Belanda dulu ketika ada di Indonesia sampai abadnya, karena yang bersangkutan hidup datang ke Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Tidak ada catatan dokumen yang valid, yang akurat bahwa yang bersangkutan ikut melawan penjajah Belanda. Itu alasan berikutnya.
Kemudian kita juga meminta agar Saudara Rizik Syihab ditangkap karena telah mempropaganda perang antar sesama anak bangsa. Ini sangat membahayakan bagi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau sampai terjadi banjir darah, kalau polisi tidak segera menangkap Rizik Syihab, maka kita sudah dari Banyumas mengingatkan itu semua. Bukan kita takut melawan Rizik Syihab dan anek-aneknya. Apakah kita takut? Tidak. Banyak teman-teman kita yang sudah tidak sabar bahkan ingin menghadapi Rizik Syihab. Tapi tentu saja itu tidak kita inginkan, tidak kita kehendaki. Kita ingin damai, kita ingin nyaman. Nah, bagaimana caranya? Tangkap Rizik Syihab, provokator, propaganda pemecah belah bangsa. Kita sangat tidak rela warga Nusantara, Republik Indonesia, merah putih dikotori oleh keturunan imigran dari Yaman. Apakah kita rela? Tidak. Tentu saja tidak. Dia adalah warga keturunan imigran dari Yaman. Di sini hidup enak, mestinya berterima kasih dengan bangsa Indonesia. Tapi yang ada menjadi provokator terus-menerus, bahkan memprovokatori, mengobarkan perang pasca Lebaran. Ini tentu harus dicegah oleh aparat keamanan dengan cara menangkap Rizik Syihab. Oke, kemudian tadi yang terakhir, dia punya kasus cat mesum yang sampai hari ini belum jelas tindak lanjutnya oleh aparat kepolisian, khususnya di Polda Metro Jaya. Kasus tersebut sempat di SP3, sempat dihentikan, tapi kemudian digugat di pengadilan dan dibuka kembali sejak tahun 2020 kalau tidak salah. Maka ini saya kira penting untuk Polda Metro Jaya untuk kembali membuka dan meneruskan kasusnya Rizik Syihab, yakni kasus cat mesum itu. Itu yang tadi maksud adalah begitu. Karena itu kasus hukum, Pak Mahfud MD dulu waktu masih menjadi Menko Polhukam juga meminta kepada kepolisian agar itu diteruskan, agar dilanjutkan, karena itu amanah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sepakat ya? Kita mendukung TNI Polri untuk bersikap tegas, khususnya Polri dalam penegakan hukum. Saya kira itu poin-poin yang ingin kami sampaikan dari Banyumas, Jawa Tengah ini. Hidup TNI! Hidup! Hidup TNI! Hidup! Hidup TNI! Hidup! Hidup Polri! Hidup! Hidup Polri! Hidup! Hidup Polri! Hidup! Setuju tangkap Rizik Syihab? Setuju! Siapa kita? Nusantara! NKRI! Harga mati! Nusantara! Milik kita! Ger rame ger! Tabrak! Ger rame ger! Tabrak! Ger rame ger! Tabrak! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.